mendesain logo 46 untuk bersama. Dan saya juga desainer untuk dan sebelum lanjut ke brandingnya, juga kami memperkenalkan ulang tentang nama kami, yaitu kami berasal dari Nirwana Grafik, yang Nirwana sendiri artinya kebahagiaan, dan untuk grafik artinya juga grafis, dan untuk tagline-nya yaitu designing with happiness, atau yang artinya mendesain dengan kebahagiaan. Yang berarti kami dari Nirwana Grafik membuat konten media desain dengan kebahagiaan sehingga tercipta desain visual yang menarik. Dan untuk logo kelompok kami yaitu seperti itu dengan 4 warna yang kami gunakan. Dan sekarang lanjut ke branding yang kami angkat. Rebranding yang kami angkat. Sebelumnya izinkan saya untuk memberi disclaimer sedikit. Mengapa jadinya rebranding? Karena sebelumnya kami memang ingin membranding festival Durajatama ini. Namun setelah kami sudah di tengah-tengah proses dan sudah hampir mau final logonya, itu ternyata kami baru mendapat kabar kalau dari SMP 9-nya sendiri itu sudah ada lomba logo seperti itu. Jadi dari pihak SMP 9 juga sudah menetapkan logo. Jadi kita jadinya baik, big idea. Festama 46 menjadi wadah ekspresi dan kebersamaan warga SMP Negeri 9 Malang dalam merayakan perjalanan 46 tahun penuh prestasi dan kenangan. Identitas brand inspiratif. Festama 46 menghadirkan acara yang membangkitkan semangat kreativitas dan semangat dan kebanggaan terhadap sekolah. Yang kedua yaitu kebersamaan. Festama 46 dirancang untuk mempererat hubungan antar sekolah atau antar siswa, guru, alumni dan seluruh elemen sekolah. Yang terakhir yaitu berbudaya. Festama 46 mengusung nilai-nilai budaya lokal dan nasional dalam setiap program acaranya, menciptakan nuansa yang edukatif dan menyenangkan. Berikut adalah analisis 5W dan 1H. Mengapa kami melakukan rebranding pada event Festama 46? Karena Nirwana Grafik melakukan rebranding Festama 46 yang mencakup pembuatan identitas visual baru, pengembangan konsep acara, serta desain materi promosi digital dan cetak. Selanjutnya yaitu siapa yang terlibat dalam proses rebranding ini. Proyek ini dikerjakan oleh tim kreatif Nirwana Grafik beserta bekerjasama dengan panitia HUT SMP Negeri 9 Malang. Kapan kegiatan rebranding ini dilakukan dan kapan acara puncaknya? Rebranding dilakukan pada periode Januari sampai dengan Mei, dan acara puncak tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2020. Di mana proyek ini berlangsung, proses rebranding ini dilakukan di Kota Malang dengan pertemuan dan koordinasi bersama panitia HUT SMP Negeri 9 Malang. Acara puncak diselenggarakan di lokasi sekolah. Selanjutnya yaitu mengapa perlu dilakukannya rebranding. Yang pertama yaitu riset dan diskusi kebutuhan klien. Yang kedua yaitu penyusunan. Yang ketiga yaitu pembuatan logo, warna, dan elemen visual. Yang keempat yaitu desain media promosi seperti poster, media sosial, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu revisi dan validasi bersama panitia. Yang terakhir yaitu pendampingan hingga pelaksanaan acara. Baik, berikut adalah hasil observasi kami bersama Festama 46. Festama sendiri merupakan singkatan dari Festival Durajatama
warna hijau sebagai warna opsional. Selanjutnya yaitu observasi visual. Berikut ini adalah dua foto hasil logo Vestama dan proposal sebelumnya tentang masukan. Jadi ini adalah logo yang sudah kami rebranding. Jadi kira-kira seperti ini. Maka tempatnya itu ada warna ungu dan warna biru. Warna biru itu melambangkan pengetahuan dan kedewasaan. Terus juga ada warna ungu itu melambangkan kreativitas, imajinasi dan keunggulan. Terus juga ada angka 40 yang menyatu ini yang bermakna menyambungkan antara siswa, terus guru-guru dan alumni sekolah. Juga ada angka 6-nya itu ada warna jingga sama warna biru juga. Jingga itu semangat dan antusiasme siswa dan merayakan ulang tahun. Terus ada warna biru muda itu melambangkan keceriaan dan harapan masa depan. Terus ini adalah contoh-contoh dari aplikasi warna logonya. Jadi kalau yang biasa seperti ini, terus kalau yang black and white itu warna belakangnya hitam, pasti ininya putih. Terus ini juga ada grayscale sama. Terus ini adalah minimum space-nya. Jadi minimum space ini membantu untuk biar ditentukan agar tampilan logo tidak terganggu oleh objek lainnya di sekitar logo tersebut. Terus ini juga sama, yang minimal setengah sentimeter lah. Terus ini juga adalah contoh-contoh logo yang salah. Jadi jangan membawa ukuran, outline, terus warna, gradient, mengurangi atau menambah elemen, detail dan lain-lain. Terus ini juga ada logo grid yang sebelum direvisi dan setidaknya. Jadi yang sebelum revisi ini kayak tidak rapi. Terus yang setelah revisinya ini jauhnya. Terus ini penggunaan warna-warnanya. Warna logonya itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan warna di luar yang sudah ditentukan karena nanti mengurangi identitas brand itu sendiri. Nah, Vestama ini kan menggunakannya dua warna, itu warna kuning. Jadi nggak boleh menggunakan warna kuning. Kalau warna tinggal kuning. Terus ini adalah fontnya. Kami menggunakan font Poppins Black sama Poppins Video. Kalau yang medium ini biasanya buat paragraf biasa. Kalau yang black ini buat kayak poin-poin yang penting. Sini penggunaan background logonya. Kalau backgroundnya putih hitam, ininya putih. Terus spike-nya itu menggunakan warna-warna yang primer. Kalau warna-warna yang biasa, sini yang nggak boleh. Jadi kalau backgroundnya hitam, harusnya warna putih, nggak boleh. Terus ini ada penempatan logonya. Jadi penempatan logo yang benar nggak boleh terlalu ke atas dan terlalu ke bawah. Ini yang salah. Jadi nanti logonya itu terlalu ke atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai maskot resmi dari event Vestama yang kami rebranding, yaitu Bitgroup. Sebelumnya saya akan menampilkan kepada Bapak dan Ibu guru mengenai sketsa awal kami. Ini adalah sketsa awal kami. Ini adalah sketsa awal.
maskot. Virgo sendiri melambangkan siswa dari SMP 9 yang memiliki keteguhan dalam mengejar prestasi, memiliki kepemimpinan dan semangat juang yang tinggi, dan memiliki nilai unggah-ungguh persahabatan serta saling menghargai. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan konsep dari maskot. Virgo adalah sosok maskot dari event Pestama 46 yang kami buat. Virgo sendiri merupakan simbol dari para siswa dan siswi SMP N9 Kota Malang. Virgo berumur 15 tahun, lahir di Kota Malang, memiliki kepribadian yang cerah, penuh semangat, suka ingin tahu hal-hal yang baru, lemah lembut dan penyayang. Next. Baik, untuk nama Virgo. Nama Virgo sendiri diambil dari kata Wirajatama dan Argosino. Wirajatama adalah singkatan dari kepanjangan Wiwara Wijaya Utama yang berarti melalui pintu gerbang SMP 9 Kota Malang, siswa dan siswi melalui pintu gerbang SMP Negeri 9 Malang, guru siap membantu siswa untuk meraih prestasi dan menjadi siswa yang terbaik. Sedangkan kepanjangan dari Argosino adalah arek golongan SMP 1. Berikut ini adalah kolom palet dari maskot Virgo. Berikut ini adalah tampak depan, tampak samping, dan tampak bagian belakang dari maskot Virgo. Untuk berikut ini adalah Virgo dalam 3D dari tampak depan, samping, dan juga belakang. Berikutnya yakni maskot dengan tipe full color dan grayscale, yang dimana full color digunakan untuk mencetak seperti poster yang memerlukan warna. Untuk grayscale sendiri diperlukan untuk mencetak seperti stempel atau fotokopi. Berikutnya adalah penggunaan background yang benar dan salah pada maskot Virgo. Pada mode primer, maskot tidak memiliki outline. Pada warna yang lain seperti warna kuning dan warna biru, maskot wajib diberi outline agar warna dari maskot tidak menyatu dengan warna backgroundnya. Untuk penggunaan foto juga sama, maskot harus diberi outline. Berikut ini adalah background yang tidak boleh digunakan pada maskot. Yang pertama, mengubah ukuran atau scale tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, mengurangi atau menambah bagian pada maskot. Yang ketiga, memilih warna background pada maskot tidak sesuai dengan warna yang ditentukan atau warna liquid. Berikutnya yakni pada background foto. Pada background foto, maskot harus diberi outline, sedangkan yang itu tidak. Jadi adalah next. Berikutnya adalah clear space. Clear space sendiri diperlukan untuk pengaplikasian maskot di dalam berbagai hal, yang dimana elemen lain tidak boleh melebihi garis tepi sampai masuk ke dalam sini. Berikutnya adalah minimum space, yang dimana maksimum space tidak terbatas sebenarnya. Lalu untuk minimum space minimal adalah 3 cm. Itu adalah ukuran paling mini yang sudah ditentukan dan tidak boleh lebih kecil dari 3 cm. Berikutnya adalah berbagai ekspresi dari maskot Virgo, mulai gembira, terpukau, dan berikutnya adalah super grafik. Super grafik adalah elemen yang kami buat untuk mendesain seperti poster, amplop, GSM, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mockup yang digunakan untuk kelompok kami, yaitu ada baju yang digunakan untuk sarana visual. Next. Selanjutnya yaitu ada topi yang digunakan untuk aksesoris atau fashion. Selanjutnya yaitu ada surat undangan yang digunakan sebagai menginformasikan detail acara seperti waktu, tempat, dan agenda acara.
selanjutnya yaitu pin yang digunakan untuk merchandise. Di sini ada lanyard dan ID card yang digunakan untuk identitas. Di sini juga ada mug yang sama seperti pin yang digunakan untuk merchandise. Di sini ada web yang digunakan untuk media iklan digital. Media promosi yang kita gunakan yaitu Instagram. Nah, dan di sini yaitu banner yang digunakan untuk media promosi. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan anggaran biaya yang telah kami keluarkan saat ini. Kami sudah mencantumkan rincian harga yang kami keluarkan untuk membuat mulai dari cetak GSM, kemudian cetak poster, surat, kemudian merchandise yang lain. Untuk yang cetak GSM kelompok kami sebelumnya sudah pesan dari kemarin, cuman dari pihak maestrinya bisanya hari ini jam 10 siang tadi, dan kami sudah DP sebesar 48.000. Dan untuk lanyard dan ID card ini sendiri yang paling mahal yaitu 127.500, sehingga untuk saat ini kami sudah mengeluarkan biaya 352.800 hanya untuk GSM dan merchandise. Kemudian ini ada dokumentasi kami sudah melakukan sebanyak 9 kali presentasi, mulai dari Pak Raf, seperti Pak Aji juga, Pak Daru. Kemudian kami juga mencantumkan dokumentasi saat kita menunggu kami menunggu antrian cetak dan mengerjakan video. Baik, sekian dari presentasi. Terima kasih telah menjelaskan diri saya. Kalau siapa coba dulu memberikan saran gitu.
kalimat yang sedangkan kepanjangan arimo itu kata sedangkan itu masih kalimat berikutnya. Jadi bukan kalimat sendiri, bukan kalimat yang bisa berdiri, karena dia masih menjelaskan kalimat sebelumnya. Seperti dibagi nanti ya. Ada golongan SLT 9 gitu. Sampai semua itu ya. Saya ingin menjelaskan kembali. Jadi Virgo itu kan bentuknya singa. Nah, itu diambil dari argo singo karena ada kata singonya. Iya. Iya nggak apa-apa. Kalau itu memang nggak apa-apa. Istilah gunakan itu karena memang disesuaikan dengan itu nggak masalah. Tapi hanya menyorotinya kalimatnya yang penggunaannya kurang. Kemudian untuk penggunaan warna yang di penggunaan warna. Oh ya, logomu itu kan nomor 46 ya. 4 itu di belakangnya 6. Nyambung. Karena kok ada warna birunya itu numpang angka 6 itu loh. Kalau misalnya 4 itu di belakangnya 6, seharusnya warna biru itu kan enggak kayak gitu. Nah, ini warna biru angka 4 itu bukan yang atas. Nah, kalau menurut saya kalau memang 4 itu di belakangnya 6, berarti warna biru itu kan tertindih dengan warna kuning gitu. Ini gimana itu? Apakah memang seperti itu atau maksudmu itu 4-nya di belakangnya 6? Jadi itu seperti ini, jadi 64-nya itu berawal dari depan sini, lanjut ke sini. Nah, warna biru itu kan tidak seharusnya di belakangnya kuning itu tertindih warna kuning. Kenapa dia menjadi di situ? 4 itu kan garis lurus ya, yang namanya sebelah kanan itu. Kalau dia 4 di belakang 6, seharusnya warna biru itu nggak numpang di warna kuning itu, ya tetap di belakangnya tertutupi dengan warna kuning itu kan gitu. Itu menurut saya sih, tidak tahu menurut Pak itu. Coba yang penggunaan warna tadi. Penggunaan warna tidak diperbolehkan untuk menggunakan warna di luar yang sudah ditentukan karena akan mengurangi identitas brand itu sendiri, kan kata sendiri. Mengurangi identitas brand itu, wes mau kok titik dulu, bisa kata sendiri. Ya, itu saja dari ibu ini. Semoga yang lainnya. Tapi saya presentasinya itu kalian kayak lemes, aku belum sarapan. Jadi nggak semangat sama sekali ya. Padahal kamu sudah, ini kan sudah melewati UTS, jam seharusnya untuk presentasi. Terus ini sekitar yang saya katakan di slogan ini ya. Ini aku ambil deh, 1 irama 1 2 9 3. Ini slogannya kamu buat atau memang dari Saya terus artinya apa? 1 irama, 1 jiwa, 9 berkarya. 1 suara, 1 jiwa itu mencerminkan itu SMP sebenarnya adalah SMP yang rukun dan memiliki jiwa gotong royong yang tinggi. Sedangkan yang 9 karakter mencerminkan siswa dan siswa SMP 9 yang karakter berattitude. Terus untuk foto yang membuat poster ini dari sana juga. Kedua
Foto itu merupakan webstar yang disewa dalam pelaksanaan untuk memeriahkan event bersama. Terima kasih. Untuk nomor 2 ini looknya bagus ya, sentrinya langsung. Ini warnanya memang kamu dari sananya ya? Iya. Terus teringat antara BRI sama Mandiri. Saya sebenarnya dari Mandiri ya, kamu bagus apa yang kamu siapkan mulai dari properti ya. Cuma saya presentasi itu kurang bisa. Kalau lebih improve, biar apa yang kamu siapkan lebih sedikit. Saya tadi mengamati GSM sudah tertarik itu cara penilaian teknologi ya, cuman itu tadi yang disampaikan kok gak bener gitu loh, kok gak menurutnya gitu kan, kok emang gitu. Cuman secara keseluruhan saya harus kita lanjut. Oke. In our learning class, I always ask you to explain about your expertise, your basic skill in your project. So tell me your specific expertise or your skill in your project. I'll start first. So, for my expertise, for me, I think my expertise is on designing because I already did the job test about designing from Expander and then PSM and many more, and then they sent it to me, and I helped them to do the revision. And then I also contacting the maestro. Disclaimer: we have three places to bring this merchandise and such things. So I'm the one who contacted them. For myself is to collect the information about school. Because the lead of the event is my teacher, because I was from SMP Negeri Semarang, and then I choose this event because What is your basic skill? You explain about your job, right? Yes. You My specific skills are to design and help my friends to design, and then I think and For me, I'm a designer in the GSM, and I'm control all style art for my group for sale. Consistency, yeah, consistency. Okay. Okay, and for me, I have been I'm designer pop up. Show me. Santai
ngecek gitu. Setengah negara Oh, ngapain? Oh, mana? Wah, oh, oke. Kan ini Pak. Yeah, all of you actually explain about your job, your class. But I'm questioning about your specific skills. So when you are being asked about your specific skill or your expertise, so first you have to explain your skills. Hello, my name is Yuri. I am good at yeah, I am good at design. I'm good at operating Photoshop. So in this project, I make it by using Photoshop. What is it? Jadi kalau dijelaskan kamu apa, nah jelaskan tuh skillmu apa. Aku jagonya di desain, terutama di desain app. Dan saya paling ahli dalam membuat Photoshop, dalam operasi Photoshop. Sehingga project ini saya menggunakan Photoshop. Itu caranya. Ya, itu paling sering tuh ditanyakan di interview. Kalau di wawancara kerja gitu ya, terus ditanyakan kamu kalian apa? Nanti terus apa yang sudah kamu kerjakan? Lalu referensinya. Ya nggak? Oke. Ya. To that again. Oke. So, I also designing the website. Baik. Yeah, the website using Figma. Gitu ya. Actually, first you have to explain your expertise first. I'm good at operating and I will use it to make it my project. And this is the proof, the proof that I have done in my project. Mockup. I use bulan apa? Figma. Nah itu ini yang jelas itu jadi orang yang berpondok apa udah buktinya. Buktinya apa? Buktinya ini project ini. Nah di bidang ini itu caranya. Ya. So my job is copywriter and in my group project I'm making this idea to make the island faster. And then also I made the invitation letter. This is what I want. You explain your skill and the project and what you have done. And this always I ask you when we are in the class. I will ask you to present, to talk, to explain your skill, your job, right? And then it's easy to present. Okay. Coba lihat keywordnya dulu, lupa nggak memperhatikan keywordnya. Ini orang SMP 9 itu tiap tahun mengadakan ini. Iya. Dulu ini Dan selama bertahun-tahun programnya nggak berubah atau selalu berubah. selalu Selalu berubah. berubah. Cuma kebetulan ini nggak dipakai karena telat juga. Iya, tapi kami dapat informasi kalau misal mereka suka sama desainnya, jadi mereka menolong kami lagi untuk membuatkan Sama ini. Berkatnya saya sampai sekitarnya Oh iki ya, Bu iki ya. Iya. Tahu dewe ya. Dewe. Apa? Keywordnya apa? Apa ini keywordnya enggak? Keywordnya apa? Kok keywordnya bingung kabeh. Keywordnya apa? Kamu nemu apa? Kamu ada riset ini kan ya? Riset kan? Kamu nemu apa? Ya kok bingung kabeh. Lah kok iso dadi tanggungan itu keyword itu apa?
Tuh, ya. Kamu nemu keyword kok nggak kamu berdasarkan apa? Oh kamu ini berarti ini tadi nggak cari keywordnya dulu. Apa? Oh jatuhnya rebranding, tapi tetap cari keywordnya tetap dia. Dasarnya kalian cari itu dasarnya ini apa ini? Alur itu. Dan makanya tadi ujungnya memang nggak ada. Iya ya, terang ya. Pihak SMP sih saya tanya itu memang keywordnya bisa. Ya pasti ada. Apa? Yang 46 itu, keyword itu. 46. Ini yang 4 penting terus SMP 9. Pastinya itu gitu ya. 9 kemudian apa? Mungkin karena ini katakan ini untuk guru-guru atau anak-anak semua berarti ya warga keywordnya itu gitu kan, atau mungkin keywordnya itu ya 46 kemudian SMP 9 sama pesta itu nggak Pak? Iya tetap itu pasti makanya baru mereka makanya saya bilang nanti edukasi pasti keywordnya apapun logo yang gratis tidak ada keywordnya. Dari keyword itu kamu berangkat langsung bikin sebuah logo menurut saya. Oke, ini ya mungkin saya nggak tahu nih misalnya gimana, mungkin sebenarnya kamu tahu cuma kamu nggak mencantumkan gitu ya, cuma lihat logonya saja. Akhirnya dari sebelum ini logo yang awal ya, logo yang awal. Walaupun ya makanya ini kan logo sebelumnya, ini yang 46 tapi yang dipakai sekarang. Tapi senang logomu itu lah. Kenapa mereka senang logomu? Karena mungkin lebih rapi dan geometris. Itu jawabannya. Karena yang coba sebenarnya JPEG ya Pak. Jadi lah paten peletot ya kan. Peletotan gitu ya. Peletot kamu rapikan, kamu hanya merapikannya ini, merapikan itu. Dan tetap ini kalau dilihat dari ini mungkin keywordnya apa? Ya 46 sama pesta kalau ini ya. 46 sama pesta. SMP 9 nya saya nggak tahu. Enak logonya SMP 9. Logo saya tanya sekarang, selaku kamu siswa SMP 9, SMP 9 itu warnanya apa? Oh biru gitu ya? Nah, itu keyword juga itu SMP 9. Kamu pilih warna biru karena SMP 9 itu warnanya biru. Kalau misal katakan nih, SMP 5 itu warnanya apa? Merah putih, biar kita warna primer ya. Biru, merah, sama kuning. Itu warnanya sangat berubah. Sama itu, setiap sekolah pasti punya identitas termasuk SMP 9. Jadi apapun brandingnya SMP 9 itu harus mengandung warna itu. Sama kayak SMP 9 harus mengandung warna gitu kan ya. Oke. Cuman gini, kalau misalnya makanya saya tanya keywordnya itu karena ini kan festival. Benar ya? Festival itu diadakan tahunan. Jadi mereka bisa mengubah logonya tidak bersifat lama gitu ya. Dia berkan lama kayak logonya Pak Agus kan tidak terusan. Tapi yang ini tahun depan pasti akan berganti. Gitu kan ya? Artinya kamu bisa sebenarnya ini kamu punya space yang sangat luas untuk mengganti karpet dan dewe. Maksudnya kamu bebas. Kamu nggak usah terkotak pada aturan atau sebagainya, dibebaskan aja. Pestanya oke mungkin ya, tapi kesannya saya masih terlalu padat. 46 gemuk, kemudian kuat, padat tidak cair. Dan kalau pesta atau festival itu kecenderungan lebih meriah, konvensi, lilin, kebiar, kembang api, terbuat dari ya, pokoknya spesial itu. Karena itu festival. Nah yang di Diamond festival itu seperti itu. Terus ya, ini semacam pesta itu seperti itu. Karena ini pesta juga kan ya? Pestanya SMP 9, betul ya? Coba lihat desain paling tertawa ini. Ini saya ingat posternya Tri, posternya Telkomsel, posternya apa namanya operator seluler gitu. Kalau Pak Rozi tadi kan bank, kalau tidak bank. Karena apa? Padat. Maksudnya padat itu apa? Lurus, straight, ya kan? Ini pesta, rasakan pesta itu apa sih? Apa? Freedom, ya kan? Bebas, ya kan? Warna-warni, colorful. Kamu terlalu lurus dulu.
kurang percaya apa pokoknya aku mau kok apa ini kok kayak kok garis tepi kotak tambah bertolak belakang dengan apa yang pengen disampaikan karena pesta itu ya benar ya pesta percaya apa kamu harus percaya pesta ya harus meriah gitu ya pesta harus meriah dan miring nah mesti kan ya mesti miring ya GKP kamu kenceng gitu lah GKP miring ya karena apa freedom ya merdekanya itu di sana kamu juga sama ini kalau perlu 4-nya diginikan 6-nya diginikan boleh ya bebas warnanya sudah dapat nih sebenarnya konsistennya sangat dapat gitu ya bentuknya mungkin cuma ini saya mengarah nih logonya mungkin oke ya saya sama maskotnya coba lihat maskotnya SMP 9 kok mau biru iya logonya SMP 9 Iya Pak, tapi ini yang mana dulu? di seragamnya kuning. Ya, oke. Ini merah kan ini? Itu yang itu saat kita observasi itu dari pihak SMP saja itu memilih warna biru sama kuning. Sama kuning. Kalau kuning nanti kalau di teks warna hitam nggak cocok, kalau diberi teks warna putih juga kurang kelihatan. Jadi kita milihnya warna biru. Tadi dari SMP 9 ya, SMA SMP 9 apa biru. Berarti gak ada perpindahan ke suasana itu kan ya. Itu ya. Merah ya dari tahun SMP 9 warnanya apa? Merah jelas merah ini ya. Wih, ini ya, ini yang menggelitik saya itu ini. Coba tanggapan ini. Kata ini di enggak ya? Ini SMP, kamu bilang tadi coba lihat. Konsepnya maskotmu itu menggunakan seragam SMP coba lihat. Tadi ada kan? Mana? Sebelumnya. Kamu ingat waktu? Oh iya. Singa berseragam khas dari SMP tadi loh, benar tadi. Sebelumnya tadi loh. Nah, itu. Wujud dulu. Nah, siswa apa? Singa berseragam khas dari SMP. Mana seragam khasnya SMP? SMP katakan nih, SMP itu seragam khasnya warnanya apa? Putih. Putih sama biru. Mana? Kata ini. Dia kan harusnya ya di seragamnya SMP. Apa itu biru putih? Kalau SMA kan apa putih gitu kan ya? Kalau SMP itu biru putih. Kalau SD merah putih. Mana seragam SMP ini? Nah, ada kamu udah menuliskan dan ada singa seragam. Kalau ini justru apa? Baby lion ini ya. Maksudnya ini adalah bayinya singa. Karena apa? Orang kaproan. Dengan ini cocok dengan apa? Ciki, kemudian citra. Nah itu cocok. Kayaknya itu. Ini bertolak belakang dengan apa yang sudah kamu. Kalau ini SMP enggak ini. Untungnya nggak ada apa-apa nih kalau ya KPI kan ya. KPI dan dia terlihat apa SMP. Ya wes. Sudah. Kota Malang, ada SMPN 9 gitu ya. Jadi kalau di situ terus SMP Negeri 9, dia semua sama penulisannya yang tercatat ya.